Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Apalagi di tengah pandemi kali ini, kita banyak dibatasi dalam melakukan aktivitas-aktivitas seperti biasanya. Namun, untuk lebih efektifnya aktivitas kita hari-hari ini, marilah kita mendengarkan sejenak terkait bagaimana sih sosiologi organisasi itu dalam perspektif Max Weber. Saya ucapkan selamat datang kepada teman-teman ya yang menonton video kali ini. Yang dimana pada video kali ini kita akan mengulas satu sub saja teman-teman terkait sosiologi organisasi itu sendiri, yakni tentang birokrasi. Belum terlalu jauh melihat tentang pandangan Weber berkaitan dengan birokrasi, marilah kita melihat apa sih birokrasi itu sendiri. Di sini ada dua pengertian tentang birokrasi. Birokrasi menurut Priyudi Atmosudibjo dalam Harbani Pasolong mengemukakan bahwa birokrasi mempunyai tiga arti, yaitu birokrasi sebagai suatu tipe organisasi tertentu, yang kedua, birokrasi sebagai sebuah sistem, dan yang ketiga, yaitu birokrasi sebagai jiwa kerja. Adapun pengertian birokrasi yang kedua, dalam hal ini disampaikan oleh Fayol, Taylor, dan Weber. Pada tiga teoritikus ini, selama bertahun-tahun telah mendukung model birokrasi guna meningkatkan efektivitas administrasi organisasi yang berjalan. Yang dimana satu saja yang akan kita bahas di sini teman-teman semua, yaitu perspektif Max Weber tentang birokrasi itu sendiri. Menurut Max Weber, bahwa tipe ideal birokrasi yang rasional tersebut dilakukan dalam cara-cara sebagai berikut. Pertama, individu pejabat secara personal bebas, akan tetapi dibatasi oleh jabatannya manakala ia menjalankan tugas-tugas atau kepentingan individual dalam jabatannya. Kedua, jabatan-jabatan itu disusun dalam tingkatan hierarki dari atas ke bawah atau vertikal. Ketiga, tugas dan fungsi masing-masing jabatan dalam hierarki itu secara spesifik berbeda satu sama lainnya. Keempat, setiap pejabat mempunyai kontrak jabatan yang harus dijalankan. Kelima, setiap pejabat diseleksi atas dasar kualifikasi profesionalitasnya. Idealnya hal tersebut dilakukan melalui ujian yang bersifat kompetitif. Keenam, setiap pejabat mempunyai gaji, termasuk hak untuk menerima pensiun sesuai dengan tingkatan hierarki jabatan yang disandangnya. Ketujuh, terdapat struktur pengembangan karir yang jelas dengan promosi berdasarkan senioritas dan merit sesuai dengan pertimbangan yang objektif. Kedelapan, pejabat sama sekali tidak dibenarkan menjalankan jabatannya dan resource instansinya untuk kepentingan pribadi dan keluarganya, melainkan semata-mata untuk kepentingan negara. Kesembilan, setiap pejabat berada di bawah pengendalian dan pengawasan suatu sistem yang dijalankan secara disiplin. Itulah tadi perspektif Weber, yaitu mengulas tentang kedudukan birokrasi. Adapun selain itu, sifat yang menonjol dari konsep birokrasi menurut Max Weber, yakni ada 6. Yang pertama, harus ada prinsip kepastian dari hal-hal kedinasan, diatur dengan hukum yang biasanya diwujudkan dalam berbagai peraturan atau ketentuan administrasi. Yang kedua, prinsip tata jenjang kedinasan dan tingkat kewenangan agar terjadi keserasian kerja, keharmonisan, dan rasionalitas. Ketiga, manajemen yang modern haruslah didasarkan pada dokumen-dokumen tertulis. Keempat, spesialisasi dalam manajemen atau organisasi harus didukung oleh keahlian yang terlatih. Kelima, hubungan kerja di antara orang dalam organisasi
didasarkan atas prinsip impersonal. Dan yang keenam, aplikasi kelima yang dalam hal ini kaitannya dengan hubungan kerja di antara orang dalam organisasi yang berdasarkan atas prinsip impersonal dapat pada organisasi pemerintahan. Juga semua terikat dengan organisasi pemerintahan yang tidak bisa menghindar dari sentuhan aktivitas pemerintahan. Selanjutnya, perspektif Weber mengemukakan prinsip aplikasi konsep birokrasi. Jika tadi kaitannya dengan sifat-sifat yang menonjol dari birokrasi, di sini Weber juga memberikan gambaran tentang bagaimana implementasi atau aplikasi dari konsep birokrasi dalam jabatan tersebut. Nah, menurut Weber, ada dua tipe ideal dalam menjalankan birokrasi. Yang pertama yaitu latihan jabatan harus merupakan program yang wajib untuk menduduki jabatan dan periode tertentu, sehingga siapapun yang ingin menjadi pemimpin atau menjadi bagian dari birokrasi, menurut Weber harus memiliki kepantasan yang dimana ditempuh melalui jalannya pelatihan-pelatihan jabatan yang wajib untuk periode tertentu. Yang kedua, jabatan personal dalam suatu instansi harus dipolakan gitu ya. Jadi yang pertama, hendaknya mempunyai dan menikmati suatu sosial system yang dapat dibedakan dengan yang dilayani. Bagi jabatan sosial dijamin oleh tata aturan, bagi jabatan politik dijamin oleh ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, bentuk jabatan birokratik yang asli harus diangkat oleh pejabat yang berwenang, yang dalam hal ini pejabat yang lebih tinggi yang harus mengangkatnya. Selanjutnya, dalam keadaan normal, jabatan tersebut dipegang sepanjang hidup. Dan yang keempat, para pejabat menerima gaji yang teratur dan pasti. Yang terakhir, jabatan disusun untuk suatu karir dalam tata jenjang hierarki pada instansi pemerintahan. Jadi menurut Weber, ada dua aplikasi yang ideal dalam menjalankan konsep birokrasi, yakni melakukan pelatihan-pelatihan untuk mencapai profesionalitas dari birokrasi, dan yang kedua, menunjang instrumen-instrumen yang terdapat dalam birokrasi yang berpolakan sehingga berjalannya sebuah sistem birokrasi yang ideal tersebut. Oke, selanjutnya di sini kita akan membahas tentang rasionalitas dari birokrasi. Menurut Weber, ada 3 tahapan yang dirasa rasional dalam menjalankan birokrasi. Yang pertama, mencakup gagasan bahwa baik tujuan maupun nilai-nilai dapat dirumuskan dalam suatu aturan, hukum, atau kode legal. Yang kedua, peraturan hukum yang abstrak tersebut diterapkan pada kasus tertentu, sedangkan administrasi mencakup pencapaian kepentingan yang ada dalam kerangka itu. Yang ketiga, kewajiban person-person dalam sistem seperti itu terbatas pada tugas khusus. Inilah 3 rasionalitas atau rasionalisasi tentang tahapan dari aplikasi jalannya sebuah birokrasi, kaitan dengan gagasan, aturan, sampai kepada kewajiban-kewajiban dalam sistem berjalannya birokrasi itu sendiri. Baik, selanjutnya sini kita akan melihat kategori birokrasi menurut Weber. Ada 5 kategori yang dirasa ideal menurut Weber kaitannya dengan birokrasi. Yang pertama, kolegalitas. Mohon maaf, yang pertama, kolegialitas. Di sini dimaksud memiliki kolega dalam menjalankan birokrasi. Karena sejatinya birokrasi itu adalah sebuah wadah organisasi yang besar yang tidak mungkin dijalankan oleh satu orang saja, melainkan membutuh kolega, yang dimana kolega itu memiliki sebuah relevansi dan kemampuan yang mumpuni, hingga diharapkan mampu menjalankan roda birokrasi
dengan seideal mungkin. Yang kedua, yakni demokrasi langsung. Jadi demokrasi langsung ini lebih kepada bagaimana tahapan dalam mencapai sebuah birokrasi itu atau menciptakan kepemimpinan baru, yakni diadakannya demokrasi langsung, yaitu ada pemilihan secara langsung yang mungkin kita kenal di Indonesia yang kita sebut dengan pemilu. Yang ketiga, administrasi amatir. Yang keempat, representasi perwakilan. Dan yang kelima, pemisahan kekuasaan. Jadi pada intinya, kelima konsep ini merupakan tawaran atau kategori-kategori birokrasi yang bisa diterapkan di negara. Namun yang perlu kita pahami adalah kelima kategori ini tentunya harus disesuaikan dengan karakteristik dari sebuah negara. Nah, bisa jadi kategori ini tidak mumpuni dijalankan jika bertentangan karakteristik suatu negara. Tidak selamanya demokrasi itu ideal dijalankan di suatu negara. Tidak selamanya juga representasi yang berbentuk perwakilan itu juga dijalankan oleh sebuah negara. Maka dari itu, ini membutuhkan tahapan-tahapan yang mungkin bisa ditempuh dari beberapa ciri-ciri dan beberapa rasionalitas yang telah disampaikan Weber pada bahasan sebelumnya. Baiklah teman-teman, terima kasih atas perhatiannya dan telah menyempatkan diri untuk menonton. Satu kesimpulan yang dapat kita tarik dari penjelasan Weber, pada intinya birokrasi itu adalah sebuah wadah yang harus dimaksimalkan, karena dalam mencapai sebuah birokrasi membutuhkan sebuah usaha yang besar dan dimandatkan juga sebuah harapan yang besar, sehingga dalam menjalankan roda kepemimpinan dalam hal ini pada tataran birokrasi dibutuhkan sebuah pola-pola ideal menjalankannya, hingga beberapa tahapan-tahapan nasionalitas dan kategori-kategori yang disampaikan oleh Max Weber